Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi sederhana dari course yang dilakukan oleh guru di dalam LMS Moodle. Jadi, hal yang pertama kita lakukan itu adalah pastikan semuanya sudah login ke dalam LMS Moodle masing-masing. Lalu, di dalam sini ada beberapa menu, ada Home, ada Dashboard, dan juga My Course. Kita masuk ke dalam menu My Course. Nah, di dalam menu My Course ini terdapat beberapa course yang sudah dimasukkan oleh admin. Di sini saya terdapat dua buah course, ada test course dan juga test course 2. Ini sebagai contoh aja. Jadi, pertama kita masuk ke dalam sebuah course dulu. Misalkan kita masuk ke dalam test course ini. Nah, di dalam test course ini kita skip aja ya. Nah, di dalam test course ini terdapat beberapa menu yang ada di dalamnya. Ada course, setting, participant, dan seterusnya. Pertama, kita masuk dulu ke menu setting. Di sini ada beberapa settingan di dalam course, mulai dari course start date-nya kapan, end date-nya kapan. Nah, ini tinggal disesuaikan aja seperti itu. Nah, yang paling penting di sini kita bisa lihat ada course image. Nah, di sini kita bisa menambahkan image dari course kita sendiri. Caranya tinggal dicari image-nya, setelah itu tinggal di drag and drop ke dalam sini. Ini kebetulan saya udah ada image-nya, image course. Ini saya tinggal drag and drop ke dalam sini. Seperti ini. Oke, kalau udah tinggal di save and display. Nah, ketika save and display ini nggak akan ada perubahan, karena perubahannya itu ada di dalam My Course. Nah, yang tadinya itu gambarnya seperti ini ya, random ya. Nah, ini jadi gambar yang sudah kita tentukan. Nah, ini bisa disesuaikan aja dengan course masing-masing seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke dalam test course. Nah, ketika kita baru pertama kali masuk ke dalam course, di sini siswanya itu belum ada atau alias kosong. Jadi hanya kita sendiri aja. Di sini kita bisa mengaturnya ke dalam menu partisipan. Oke, kita masuk ke dalam menu partisipan. Kita bisa lihat di sini ini hanya ada satu buah user aja yang menjadi guru seperti ini. Nah, siswanya itu belum dimasukkan. Nah, untuk memasukkan siswanya itu sangat mudah, tinggal di enroll user. Nah, di dalam enroll user ini ada beberapa pilihan, ada select user dan juga ada select cohort. Apabila kita ingin memasukkan siswanya itu satu persatu, misalkan siswa, ini ada siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya, ini kita bisa melakukan seperti ini. Tapi kekurangannya itu, kita harus mengklik satu persatu. Nah, ini sangat tidak efisien. Nah, cara mudahnya itu kita bisa masuk atau memilih select cohort ini. Nah, ini tinggal kita klik aja cohortnya di bagian tanda panah di sini. Selanjutnya pilih 10.1, 10.2, dan juga 10.3. Ini akan otomatis semua siswa yang dimasukkan ke dalam 10.1, 10.2, dan juga 10.3 ini akan dimasukkan ke dalam course. Seperti ini. Kita tinggal tunggu sebentar. Ini sudah dimasukkan ke dalam course. Seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita bisa membuat grup di dalam sebuah course. Nah, grup ini berfungsinya untuk memisahkan antara kelas yang 10.1, 10.2, dan seterusnya. Karena kalau misalkan hanya kita masukkan seperti ini aja, ini siswanya ini belum dipisahkan berdasarkan grup. Jadi, kita masuk ke dalam grup. Caranya di sini ada enroll user, ini tinggal diklik aja enroll usernya, lalu kita klik groups. Nah, untuk pembuatan grup sendiri sebenarnya gampang ya. Nah, di sini ada auto create group. Oke. Nah di sini tinggal kita kasih nama aja. Misalkan kelas 10.1 seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada grup member count-nya. Kita pilih 1. Selanjutnya di sini kita select from cohort. Nah, di sini tinggal pilih 10.1 lalu di submit. Karena di sini ada 3 kelas, jadi kita membuatnya itu 3 kali ya. Jadi kita buat lagi auto create group lagi. Akan kelas 10.2. Grup membernya ini adalah 1. Lalu di sini di bagian select from cohortnya, ini kita pilih 10.2 lalu submit. Dan yang terakhir itu untuk kelas 10.3, 3 auto create group lagi, dikasih nama kelas 10.3. Grupnya itu adalah 1 dan kohortnya adalah 10.3. Oke, seperti ini.
Oke, selesai pembuatan grup. Selanjutnya, kita masuk lagi ke dalam course. Kita masuk ke dalam manajemen konten. Oke, bisa kita sama-sama lihat, ini adalah beberapa konten yang sudah ada secara otomatis, ada general, section, dan seterusnya. Di sini ada announcement atau pemberitahuan. Dan untuk announcement ini kita bisa hapus ya. Di sini saya mau mengingatkan ketika ingin melakukan sesuatu, pastikan untuk edit modenya ini yang di sebelah kanan ini sudah hidup. Seperti ini. Kalau ini kan masih mati ya, jadi kita hidupkan terlebih dahulu, kita enable. Nah, di sini baru kita bisa mengedit sesuatu. Nah, untuk announcement sendiri di sini kita hapus aja. Announcement ini pemberitahuan, kalau misalkan ingin digunakan silahkan digunakan, kalau tidak bisa dihapus. Tinggal kita klik delete, lalu delete. Nah, di sini ada section title. Ini kita bisa ganti titelnya berdasarkan bab ataupun berdasarkan pertemuan. Misalkan di sini adalah pertemuan pertama, pertemuan 1 kayak gitu. Di sini new sectionnya adalah pertemuan 2 dan seterusnya. Atau bisa juga dibuat judul titel dari sectionnya ini adalah bab ya. Misalkan bab 1 tentang apa, kayak gini, dan juga bab 2 dan seterusnya. Nah, bisa seperti ini. Oke, nah ini hanya untuk penamaan section aja, seperti ini. Ini tinggal dilanjutkan aja. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menambahkan activity or resource di dalam LMS kita ataupun di dalam course kita. Tinggal kita add an activity. Di sini ada lumayan banyak activity yang bisa kita gunakan. Oke, pertama kali di sini kita bisa mengupload file pembelajaran yang kita punya. Seperti itu. Misalkan file pembelajaran berbentuk PDF ataupun PPT dan seterusnya. Tapi di sini saya sarankan untuk menggunakan file PDF. Jadi di sini ada file ya. Kita pilih file. Misalkan di sini adalah materi pembelajaran 1. Seperti ini. Untuk description ini bisa ditambahkan, boleh tidak. Nah, selanjutnya di sini adalah filenya. Selanjutnya kita bisa masukkan file yang sudah kita sediakan. Misalkan di sini ada materi PDF, ini tinggal kita drag and drop aja. Kita tunggu uploadnya sampai selesai. Sambil kita menunggu, di sini ada bagian appearance. Nah, di bagian appearance ini kita bisa ganti dari automatic menjadi embed. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk completion condition, ini kita bisa ganti student must. Kita masukkan add requirement. Lalu kita pilih view activity. Jadi siswa ini bisa menyelesaikan tugas ini apabila siswa ini setelah melihat. Seperti itu. Kalau udah, kita bisa save and return to course. Oke, nah hasilnya seperti apa? Hasilnya bisa kita klik di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, sangat mudah ya untuk mengupload materi pembelajaran seperti ini. Oke, kita kembali lagi, kita pilih yang ini ya untuk kembalinya. Nah, selanjutnya selain untuk mengupload materi, kita juga bisa menambahkan materi dari file yang sudah kita punya di dalam internet. Contoh, misalkan kita punya filenya itu dari Google Drive seperti itu. Nah, itu kita juga bisa masukkan. Tapi metodenya agak sedikit berbeda. Kita tinggal bisa kita tambahkan di sini, tapi kita pilihnya itu yang URL. Seperti ini. Nah, di sini terdapat namanya, misalkan materi 2. Ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan link yang ingin kita gunakan ataupun link file yang ingin kita gunakan. Contohnya, misalkan kita cari dulu filenya. Oke, setelah kita dapatkan, ini linknya kita sudah copy seperti ini. Lalu kita balik lagi ke dalam LMS dan kita paste di sini. Oke, selanjutnya untuk appearance-nya ini kita bisa ganti jadi automatic. Di sini kita pilih open ataupun embed.
Oke, selanjutnya untuk completion condition, siswa bisa menyelesaikan apabila apa. Di sini kita bisa pilih view the activity, dan juga kita bisa setting waktunya. Kapan siswa bisa menyelesaikan tugas ini. Selanjutnya kita save and return to course. Nah, di sini terdapat dua materi 1 dan juga materi 2. Nah, materi 2 pindahnya kemana? Nah, ini akan diarahkan ke dalam link seperti ini. Oke, yang kedua, kita tambahkan lagi. Yang kedua ini adalah upload tugas. Jadi misalkan dari siswa ini ingin mengupload tugas ke dalam LMS. Itu caranya seperti apa? Caranya kita bisa menggunakan yang namanya assignment. Kita pilih assignment di sini. Oke, nah di sini bisa kita kasih judul, misalkan tugas presentasi bab 1, misalkan seperti ini. Lalu di sini kita bisa masukkan deskripsinya dan juga instructionnya. Nah, untuk deskripsi bisa kita tambahkan di sini, misalkan buatlah presentasi tentang bab 1 dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan, di dalam deskripsi ini kita juga bisa menambahkan video yang ingin kita gunakan. Misalkan sebelumnya kita cari dulu videonya. Pembelajaran. Oke, misalkan ini ya. Nah, ini kita tinggal klik kanan aja, salin tautan. Lalu kita kembali lagi ke dalam LMS. Nah, di bagian sini ada multimedia. Nah, di dalam multimedia ini kita pilih video, lalu source-nya ini tinggal kita paste di sini. Lalu untuk display option-nya ini kita bisa sesuaikan, misalkan 800 x 600 seperti ini. Lalu kita insert. Oke. Kalau sudah, kita bisa ke bawah. Di sini kita bisa nambahkan juga file yang ingin kita upload juga sebagai contoh seperti itu. Lalu di sini ada availability. Nah, ini ketersediaannya. Di sini ada allow submission. Ini bisa di submit itu kapan tugasnya. Lalu ada due date. Due date ini batas waktu pengerjaan. Lalu ada cut off date. Nah, ini sisa waktunya kapan. Nah, untuk due date dan juga cut off date ini berbeda. Kalau due date ini ketika kita enable, ketika siswa mengerjakan telat dari tanggal 6, siswa ini masih bisa mengupload. Tapi nanti ada keterangan telatnya, seperti itu. Tapi kalau misalkan cut off date, nanti siswa benar-benar tidak bisa upload ketika ketika masuk tenggang waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Lalu di sini bisa ke bawah. Untuk maksimum filenya yang diupload itu bisa kita pilih 1. Seperti ini. Dan juga untuk maksimumnya di sini tinggal disesuaikan aja, misalkan 10 MB. Lalu file yang kita terima itu misalkan PDF. Jadi tinggal ditulis saja .pdf seperti ini. Kalau sudah, kita bisa masuk ke dalam completion condition. Nah, di sini kita tinggal add requirement-nya apa. Nah, siswa harus mengsubmit submission atau mengsubmit tugas baru dinyatakan selesai. Kalau sudah, tinggal kita save and display. Tampilannya seperti apa? Tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, sorry. Sebelumnya di sini ternyata videonya tidak bisa dibuka. Kita kembali lagi ke link, kita cari lagi ya. Kita buka linknya. Kita buka terlebih dahulu sampai videonya berjalan. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita copy paste aja link yang ada di atas ini. Kita salin. Lalu kita kembali lagi, lalu kita setting lagi. Nah, yang video ini kita tinggal klik, lalu klik yang gambar multimedia ini. Nah, di sini untuk linknya kita ganti, kita hapus semuanya, lalu kita paste, kita update media. Oke, seperti ini. Lalu kita save and display. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini bisa di play. Nah, selanjutnya untuk penilaian, kita bisa kembali terlebih dahulu ke atas, masuk ke test course lagi. Di bagian sini ada
bagian grup ya, bagian grouping. Nah, ini kita ganti menjadi visible groups. Seperti ini. Nah, ini nanti jadinya seperti apa? Kita buka dulu ya tugasnya. Lalu kita masuk ke bagian view all submission. Nah, nanti kita bisa melakukan penilaian di sini. Kita bisa melakukan penilaian di sini, tinggal dipilih grade. Nanti untuk file yang diupload oleh siswa nanti diletakkannya di sini. Tinggal kita klik, bisa di-download ataupun bisa langsung kita lakukan grading ataupun penilaian. Ketika siswa sudah upload, nanti tampilannya di sini. Seperti itu. Kita kembali lagi, view all submission. Kalau tadi itu, kita kan sudah melakukan pembuatan grup ya, dan juga tadi kita sudah setting grupnya. Nah, di sini kita bisa pilih visible groupnya itu boleh kelas 10.1. Nanti yang akan tampil itu hanya kelas 10.1 aja. Seperti itu. Dan juga kalau misalkan 10.2, di sini akan tampilnya 10.2 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu untuk penilaian assignment. Seperti itu. Oke, aktivitas selanjutnya itu adalah kuis. Nah, kuis ini digunakan untuk melakukan ujian kepada siswa, baik itu ulangan harian, ujian tengah semester, ataupun ujian akhir semester, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkan activity yang namanya kuis. Jadi kita pilih kuis di sini. Selanjutnya, kita bisa kasih nama di sini, nama kuisnya, misalkan contoh adalah ulangan harian bab 1, misalkan. Untuk deskripsinya, di sini kita bisa masukkan kisi-kisi seperti itu, disesuaikan aja. Selanjutnya, di sini ada bagian timing. Nah, di bagian timing ini ada 3 macam checklist yang harus kita gunakan. Ada open the quiz, lalu close the quiz, dan juga time limit. Open the quiz ini adalah kuisnya ini dibukanya itu kapan? Seperti itu. Misalkan tanggal 30 Mei jam 10 misal 00. Seperti ini. Di sini juga tersedia kalender ya yang bisa kita klik dan juga kita bisa sesuaikan. Lalu close the quiznya itu sama tanggal 30 Mei misalkan jam 12 siang. Seperti ini, jam 12.00. Oke. Lalu untuk time limitnya ini kita bisa ganti. Misalkan time limitnya itu adalah 1 jam ataupun 60 menit. Seperti ini. Sebagai contoh aja. Nah, selanjutnya ada di bagian grade. Di sini kita bisa ubah attempt allow-nya menjadi 1. Seperti ini. Kalau misalkan ujian itu pasti 1 kali. Tapi kalau misalkan ulangan harian mungkin tergantung dari gurunya. Itu bisa kita masukkan 2 kali ataupun 3 kali. Kalau misalkan lebih dari 1 kali, misalkan 3 kali seperti ini kita mau ngambil nilainya itu yang seperti apa? Highest grade, average, atau bisa first ataupun last attempt. Seperti ini. Tinggal dipilih aja dan juga disesuaikan dengan guru masing-masing. Tapi di sini kita ambil aja attempt allow-nya itu adalah 1 kali. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian extra restriction on attempt. Nah, di sini kita bisa memasukkan token ataupun password ketika siswa ingin melakukan ujian. Contohnya passwordnya itu adalah 123. Ini contoh aja ya. Bisa seperti ini. Nah, ini bisa dimasukkan password, bisa tidak. Tinggal disesuaikan aja seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada completion condition. Jadi setiap kita melakukan pembuatan activity, pastikan kita mengkonfigurasi completion condition. Nah, ini kita tinggal pilih add requirement seperti ini. Lalu di sini kita checklist view the activity, minimum attempt, dan juga receive grade. Oke, kalau sudah, tinggal kita save and display. Nah, di bagian save and display ini, kita baru saja membuat kuis, tapi belum dengan soalnya. Jadi, di dalam kuis ini, di sini kita ada beberapa menu tambahan, ada kuis, ada setting. Nah, setting ini kita kembali ke menu yang tadi, yang ke menu pembuatan. Jadi, di sini kita bisa lakukan setting ulang terhadap kuis yang kita buat. Mulai dari timingnya kita ganti, misalkan salah, itu bisa balik lagi ke dalam menu setting. Seperti itu. Kita balik lagi ke kuis. Nah, di sini
Selain menu setting, ada question, ada result, ada question bank, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini kita fokus ke dalam question. Berarti kita masuk ke dalam question, kita buat question baru ataupun soal baru. Nah, di dalam Moodle sendiri, kita bisa menambahkan kuis ataupun soal di dalam Moodle-nya. Jadi kita tinggal add, lalu add new question. Nah, untuk jenis soalnya ini lumayan banyak, ada multiple choice, true false, matching, dan seterusnya. Oke, nanti di video-video selanjutnya ini saya akan bahas satu persatu ya soal-soalnya. Seperti ini. Jadi kita pilih aja yang paling familiar, yaitu adalah multiple choice. Kalau sudah, kita scroll ke bawah. Ini bisa dikatasin ya. Lalu diklik. Oke, nah di sini untuk question name-nya ini hanya nama pertanyaannya aja. Misalkan pertanyaan 001 seperti ini. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Nah, untuk question text-nya di sini kita bisa memasukkan soalnya. Di sini kita tulis aja misalkan pertanyaan. Lalu di sini di bagian answer-nya, di sini kita masukkan choice satunya ya, atau jawaban pertamanya. Misalkan jawaban 1. Lalu choice kedua ini jawaban kedua. Choice ketiga, jawaban 3. Choice 4, jawaban keempat. Dan juga choice 5, jawaban 5. Ini sebagai contoh aja. Misalkan nih, yang jawaban kelima ini adalah benar. Nah, di sini kita bisa setting nilainya itu menjadi 100. Seperti ini. Bahkan di dalam Moodle itu bisa kita setting nggak hanya 100, ini bisa kita setting disesuaikan aja. Seperti ini, bahkan juga bisa minus. Tapi saya rasa jarang digunakan ya, kalau saya pribadi. Jadi kita buat 100, seperti ini. Kalau udah, tinggal kita save changes. Nah, nanti soal yang kita buat ini akan masuk seperti ini. Jadinya seperti apa? Jadinya tinggal kita preview aja. Nah, jadinya seperti ini. Oke, lalu misalkan soalnya ini berbentuk gambar, itu bisa nggak? Ya bisa aja ya. Tinggal kita add aja di sini. Add new question. Lalu multiple choice. Di add. Selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan pertanyaan kedua. Seperti ini. Misalkan di sini adalah perhatikanlah gambar di bawah ini. Misalkan di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja gambarnya di sini. Seperti ini, tinggal kita upload aja file di sini. Contoh misalkan kita ambil gambar yang tadi aja ya. Ini code. Tinggal drag and drop lagi ke sini. Seperti ini. Lalu kita save. Oh ya, di sini perlu deskripsi ya. Misalkan gambar 1. Kalau udah, tinggal kita save. Ini gambarnya akan masuk ke sini. Kalau misalkan terlalu besar, bisa kita kecilin aja. Seperti ini. Dan juga di sini pertanyaannya. Dan terakhir di sini jawabannya. Untuk jawaban juga sebenarnya bisa menggunakan gambar juga ya. Ini tinggal diklik ini, lalu drag and drop aja gambar untuk jawabannya. Seperti itu. Atau misalkan mau lebih gampang, misalkan kita cari, misalkan berupa rumus ya. Rumus seperti ini. Nah, ini tinggal kita cari gambarnya. Nah, kalau di Windows 10 ke atas itu bisa kita menggunakan snipping atau Windows Shift S. Seperti ini, lalu kita pilih gambarnya. Seperti ini hanya contoh aja. Nah, selanjutnya kita paste di sini. Nah, ini. Screenshotannya ini udah masuk. Misalkan yang benar itu adalah choice 1, choice 1. Lalu untuk choice 2-nya, kita ambil lagi rumusnya Windows Shift S. Untuk snipping tool ya. Ctrl V. Dari choice 3-nya, Windows Shift S lagi. Misalkan yang ini hanya contoh aja.
Ctrl V lagi, lalu choice 4, kita cari gambar yang lain misal. Oke, Windows Shift S. Oke, ini. Dan choice 5-nya. Oke, kalau udah bisa di save changes. Hasilnya bisa seperti ini. Kita bisa lihat, tinggal diklik gambar yang ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Soalnya gambar, dan juga jawabannya juga bisa berbentuk gambar juga. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu cara untuk pembuatan soal. Nah, selain pembuatan soal dengan menggunakan Moodle itu sendiri, kita juga bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Contohnya di sini saya menggunakan aplikasi ExamView. Ini saya buka dulu aplikasi ExamView-nya. Oke, ini adalah aplikasi ExamView ya. Ini cara menggunakannya, tinggal dibuka aja ExamView-nya. Lalu kalau misalkan muncul window seperti ini, kita close. Lalu kita pilih yang gambar new test. Seperti ini. New test, lalu kita kasih nama, misalkan ulangan harian 1, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan soal new lagi di sini. New misalkan multiple choice seperti ini. Lalu oke. Nah, selanjutnya di sini juga sama seperti model tadi. Di sini untuk soalnya bisa berupa gambar ataupun berupa teks seperti itu. Di sini tinggal kita kasih teks aja, misalkan ini pertanyaannya. Ya, bla bla bla. Kali ini jawabannya. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3, jawaban 4, dan jawaban 5. Nah, untuk jawaban yang benar, itu caranya tinggal diklik ini ya. Tinggal diklik yang gambar ini aja. Button yang ini, misalkan jawaban yang benar itu D. Lalu tinggal di record. Seperti itu. Lalu kita bisa bikin lagi, misalkan new seperti ini. Lalu multiple choice, lalu oke. Misalkan soalnya juga bisa berupa gambar, tinggal kita cari gambarnya. Boleh di copy paste ya. Misalkan ini soalnya ya. Bisa pakai Windows Shift S sebagai snipping toolnya. Seperti ini. Lalu balik lagi ke sini. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Tanyanya misalkan rumus apakah itu? Nah, dengan ini tinggal jawaban 1, jawaban 2, ya, misalkan di sini pilihannya itu cuma 4 ya. Nah, di sini ada bagian choice. Nah, di bagian choice ini kita bisa ganti jadi 6, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Maksimal itu 8 jawabannya. Oke, misalkan ini jawaban yang benar itu adalah B. Tinggal kita record. Nah, selanjutnya di sini tinggal ditambahkan aja, disesuaikan aja soalnya itu ada berapa. Kalau misalkan sudah ditambahkan soalnya kayak gitu, nah kita bisa masukkan soal yang kita buat di dalam aplikasi pihak ketiga ini ke dalam Moodle, yaitu dengan menggunakan metode import question bank. Tapi sebelumnya kita save dulu. Nah, masuk ke file, lalu save seperti biasa, Ctrl S ya. Nah, lalu di sini saya taruh desktop. Akan ulangan harian. Lalu kita save. Nah, setelah di save, tahapan selanjutnya itu adalah export ya. Nah, di sini kita pilih file, lalu export. Nah, di sini ada pilihannya adalah Blackboard 6070. Oke. Ini saya taruh di desktop juga. Taruh di desktop, lalu di dalam LMS. Oke, misalkan ulangan upload ulangan harian. Seperti ini, saya save.
Misalkan, nah ini adalah penamaan di dalam Moodle-nya itu. Nanti kita mau dikasih nama apa nih soal ini nih, soal yang kita buat. Misalkan ulangan harian 1. Kalau saya biasanya dibuat seperti ini. UH01 misalkan, dan ini UH01. Jadi tinggal disamakan aja. Lalu di oke. Nah, kalau sudah, filenya ini harusnya sudah ada di desktop ya. Nah, ini ya. Upload ulangan harian. Nah, file upload ulangan harian ini yang akan kita upload ke dalam LMS Moodle. Jadi, kita kembali lagi ke dalam LMS Moodle. Kita masuk ke dalam question bank. Nah, question bank ini adalah tempat kita naruh question yang sudah kita buat. Contohnya, misalkan tadi kita udah buat 2 buah soal. Nah, ini masuk ke sini ya. Ada pertanyaan 2, pertanyaan 001, dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin memasukkan soal yang kita buat tadi dari aplikasi pihak ketiga, yaitu ExamView. Jadi di sini ada question, ini kita ganti jadi import. Oke, di bagian import ini, karena tadi kita exportnya itu menggunakan Blackboard, nah di sini kita pilih Blackboard, lalu seperti tadi kita tinggal geser aja filenya. Kita ambil filenya di sini, upload ulangan harian, tinggal drag and drop seperti ini. Nah, oke, kalau sudah tinggal di import. Nah, ini sudah ada 2 pertanyaan, lalu tinggal di continue aja. Lihat di sini, ini adalah pertanyaan yang tadi saya buat di dalam ExamView. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa memasukkan soal yang kita udah import ini ke dalam question kita. Kalau tadi ini kan kita masukinnya ke question bank aja ya. Nah, kita juga bisa memasukkannya ke dalam questions. Seperti ini. Questions. Nah, selanjutnya tinggal kita add. Kalau tadi itu adalah add question, nah sekarang from question bank. Nah, tinggal kita pilih question banknya yang mana. Tadi itu adalah UH01 saya buatnya. Oke, kalau udah di apply aja. Nah, di sini ada 2 soal. Kita bisa checklist yang ini supaya dua-duanya ini terchecklist. Kalau udah tinggal add selection. Seperti ini. Oke, sampai sini sudah selesai. Dan ini adalah soal yang kita udah masukkan, yaitu ada 4 soal. Nah, guru juga bisa melihat soal yang udah diupload. Kita juga ingin melihat nih hasilnya seperti apa. Kita masuk ke dalam quiz. Lalu di bagian sini ada preview quiz. Nah, ini tinggal kita masukkan password yang tadi, 123. Lalu tinggal di start attempt. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, kita back. Oke, nah selanjutnya untuk hasilnya adanya di mana? Hasilnya itu ada di bagian result. Nah, nanti setiap siswa akan tampil nilainya di sini. Karena ini belum ada yang mengerjakan, jadi belum ada hasilnya seperti itu. Kayak di sini bagian grade-nya ini kan belum ada yang bagian grup ya. Tadi itu kalau di bagian tugas presentasi ini kita udah bagi berdasarkan grup. Jadi di bagian view all submission, nah ini kita bisa ganti nih grupnya, mau lihat 10 berapa, ini 10.1 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa settingannya juga sama. Kita kembali lagi ke test course yang bagian sini. Lalu di bagian ulangan harian ininya kita ganti grupnya jadi visible group. Seperti ini. Nah, nanti tinggal kita buka lalu masuk ke dalam result. Nah, secara otomatis visible groupnya ini nanti akan kelihatan. Mau kita lihat semuanya, satu angkatan, auto participant, ataupun hanya kelas 10.1, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, yang terakhir ini adalah restriction. Jadi, restriction ini adalah sebuah fitur yang ada di dalam LMS Moodle yang digunakan untuk melakukan pembatasan terhadap hal-hal yang ingin kita gunakan. Contoh, misalkan di sini ada materi pembelajaran 1. Nah, materi pembelajaran 1 ini hanya bisa diakses oleh anggota grup yang berada di dalam kelas 10.1. Dan anggota grup kelas 10.2 dan juga 10.3 itu tidak bisa mengaksesnya. Itu bisa kita buat seperti itu. Atau kebalikannya, yang bisa mengakses itu adalah 10.2 dan 3 dan 10.1 itu tidak bisa diakses. Itu bisa kita buat seperti itu. Nah, ini bisa berlaku untuk semua activity di dalam LMS Moodle, baik itu materi, link, ataupun UAS.
ataupun kuis. Contohnya misalkan di sini kita ambil yang kuis yang tadi kita buat. Kita buka. Selanjutnya contohnya di sini kita ambil itu adalah ulangan harian. Jadi siswa yang dapat melakukan ulangan harian itu hanya kelas 10.1. Itu kita bisa buat seperti itu. Tinggal kita buka ulangan hariannya. Kita masuk ke bagian settings. Selanjutnya di bawah terdapat yang namanya restrict access. Oke, di dalam restrict access ini kita bisa tambahkan yaitu adalah grup. Jadi kita ambil grupnya itu adalah 10.1. Jadi yang bisa mengakses kuis ini hanyalah 10.1. Kalau sudah, kita bisa save and return to course. Jadi tampilannya akan ada tambahan seperti ini. Jadi tidak akan ada ketika kuis ini akan bisa dibuka ketika kamu masuk ke dalam kelas 10.1. Ataupun kebalikannya. Kalau kebalikannya seperti apa? Kita buka lagi. Kita masuk ke bagian settings. Lalu di bagian bawah masuk ke restrict access lagi. Nah, di sini must-nya diganti jadi must not. Jadi ketika kamu masuk ke dalam 10.1, kamu nggak bisa masuk ujian. Nah, ini kalau must not ini kepakainya untuk apa? Contohnya, ini saya nggak save dulu ya. Kita balik lagi ke dalam test course-nya. Kita tinggalkan. Selanjutnya di sini kita masuk ke bagian partisipan. Lalu di sini kita bikin grup ya. Kita masuk ke grup. Setelah itu kita bikin grup baru di sini ya. Kita manual grup aja, create grup namanya blacklist. Jadi misalkan siswanya ini jarang mengerjakan tugas atau terkena masalah, itu kita bisa masukkan ke dalam blacklist ini. Kita save. Lalu kita masukkan siswa tersebut ke dalam blacklist. Kita klik blacklistnya. Selanjutnya add or remove users. Misalkan siswa 13, siswa 14, dan siswa 15. Ini kita tambahkan. Seperti ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke dalam course. Kita kembali ke dalam course. Lalu setelah itu, ini kan yang bisa ulangan itu 10.1 ya. Nah, kita klik lagi di sini, bab, lalu masuk ke settings, lalu balik lagi ke dalam restrict access. Di sini kita bisa tambahkan lagi add restriction. Jadi masuk ke di sini kita bisa ganti blacklist di sini. Lalu must-nya kita ganti jadi must not. Kalau sudah, kita save and return. Nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi siswa yang masuk ke dalam blacklist itu nggak akan bisa mengerjakan ulangan harian. Seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin kita juga ingin siswa ini harus mengerjakan tugas presentasi dulu, baru bisa mengerjakan bab 1. Itu juga bisa kita bisa gunakan restriction. Kita buka lagi ulangan hariannya, lalu masuk ke setting, lalu kita masuk ke restrict access. Nah, di sini kan baru 10.1 ya. Nah, di sini kalau tadi itu adalah group, nah sekarang adalah activity completion. Nah, untuk activity completion-nya apa? Yaitu tugas presentasi bab 1. Nah, ininya kita ganti jadi O, seperti ini. Jadi must O, grupnya itu adalah 10.1, dan juga dia harus menyelesaikan tugas presentasi. Seperti ini. Lalu kita save and return to course. Jadi siswa yang bisa mengerjakan bab 1 itu adalah siswa kelas 10.1 dan juga telah menyelesaikan tugas presentasi bab 1. Seperti itu. Itu adalah restriction set yang sederhana. Mungkin sampai di sini dulu video saya. Untuk restriction set, nanti kedepannya saya akan buat video tersendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.